berkaitan dengan produk yang ramai dibicarakan saat ini terkait dengan pemboikotan, Ustaz. Bagaimana sikap kita mengenai hal tersebut? Demikian, syukran, jazakallahu khair. Berkaitan dengan pemboikotan produk atau barang atau merek atau mungkin perusahaan atau apapun itu yang terindikasi memberikan dukungan kepada penindasan kaum muslimin, maka pertama kita harus tahu kita tidak boleh menolong atau membantu mereka dalam menindas kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid dini wa yukhrijukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allah melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian, mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, dan mereka secara terang-terangan melakukan pengusiran kalian dari rumah-rumah kalian, dari negara kalian. Siapa saja yang berloyalitas dengan mereka ini, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka ini poin yang pertama yang harus kita pahami, bahwasanya kita tidak boleh mendukung siapapun yang ingin memerangi kaum muslimin atau berusaha untuk mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Poin kedua, kita juga harus tahu bahwasanya pada perkara-perkara besar yang mencakup kemaslahatan umum, maka di dalam syariat kita tidak diserahkan kepada individu, ormas, organisasi, atau yayasan, atau apapun namanya. Tapi diserahkan kepada ulil amr, kepada pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Ketika datang kepada mereka sebuah berita tentang rasa aman atau peperangan, mereka langsung sebarkan, di-share kemana-mana. Kata Allah, ini tindakan yang salah, ini cara yang salah dalam berinteraksi dengan berita. Kata Allah, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya ketika datang perkara-perkara besar yang mencakup kemaslahatan umum ini, mereka kembalikan kepada Rasul semasa hidupnya, dan juga kepada ulil amr, kepada pemerintah dan ulama, yang mereka ini memiliki perangkat lengkap. Dalam semua lini, mereka memiliki perangkat. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah, niscaya orang-orang yang memiliki kapasitas dan otoritas di dalam bidang tersebut, mereka sangat sanggup untuk melakukan kebijakan-kebijakan dengan melihat regulasi dan hal-hal yang mungkin akan menghasilkan keputusan dan kebijakan yang terarah dan terukur. Berarti ketika ada kemaslahatan-kemaslahatan besar, maka ini dikembalikan kepada pemerintah. Tidak dikembalikan kepada influencer. Hanya karena followersnya banyak, dia udah bebas mengatakan ini dan itu. Karena pemerintah, mereka akan mempertimbangkan banyak hal. Bukan cuma mempertimbangkan diri sendiri saja atau emosi sesaat, tidak. Tapi mereka ini sebagai yang mempertanggungjawabkan seluruh rakyat ini, mereka tentunya tidak akan mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya instan. Tapi semuanya harus digodok terlebih dahulu, harus dilihat terlebih dahulu, dilakukan investigasi, diperiksa, dan seterusnya. Ini poin. Poin yang berikutnya adalah berkaitan tentang memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita tentunya, dengan kita doakan mereka, saudara-saudara kita di Palestina. Kita mendoakan mereka, kalau kita bisa support dana, kita support dana untuk mereka. Tapi tentunya kita tidak boleh juga di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita melebihi kapasitas yang telah Allah berikan untuk kita. Kita tidak boleh melebihi dalam ingkarul munkar misalnya, kita tidak boleh melebihi kapasitas dari kita. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
fa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan kekuatan tangannya. Kalau kapasitasnya pada titik itu, pada pemerintah. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Para ulama menjelaskan, kalau dia tidak mampu, maka cukup dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah keimanan. Maka kita lihat posisi kita berada di mana. Apakah kita sebagai pemerintah, pemegang otoritas? Bukan. Berarti kita tidak berhak mengubah dengan tangan. Apakah kita sebagai ulama sehingga kita mengubah dengan nasihat? Enggak. Justru kalau kita nulis sesuatu malah merusak. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Lau sakatal jahil." Kalau seandainya orang jahil itu diam ketika fitnah, niscaya fitnah ini tidak akan lebih rumit menghadapinya. Tapi karena orang jahil menggorengnya, apalagi zaman sekarang kita harus paham, ada namanya clickbait. Ada namanya teknik untuk meraup banyak followers, banyak subscriber, untuk mencari banyak viewers dengan membuat propaganda. Memanfaatkan isu-isu yang hangat untuk mencari simpati. Ini musibah zaman sekarang dengan adanya konten-konten kreator yang mereka belum belajar sebelum masuk dalam bidang tersebut, akhirnya mereka berusaha menggoreng hal-hal yang bisa menaikkan rating mereka tanpa melihat dampaknya bagi kaum muslimin. Ini diantara hal-hal yang perlu kita pahami berkaitan tentang boikot tadi kita sudah sebutkan, ini dikembalikan kepada pemerintah. Dan poin berikutnya yang harus kita pahami, pemerintah kita tidak tinggal diam. Pemerintah kita dengan kapasitas mereka, karena dunia sekarang memiliki yang namanya komunitas bersama, yang dikenal dengan Persatuan Bangsa-Bangsa. Pemerintah kita di forum ini, mereka juga sudah benar-benar memperlihatkan sikap yang tegas. Hingga akhirnya sekarang negara kita menjadi ketua bidang HAM di Persatuan Bangsa-Bangsa. Ini luar biasa. Kita bersyukur kepada pemerintah kita, dan ini kita harus beritahukan kepada kaum muslimin bahwasanya pemerintah kita tidak tinggal diam berkaitan dengan isu Palestina ini. Sebagai negara muslim, kita benar-benar memberikan support, dan juga pemerintah kita sudah mulai melalui TNI dan lembaga-lembaga lainnya sudah mulai menggalang dana untuk mengirimkan bantuan ke negara yang sedang dijajah ini oleh Yahud. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pemerintah kita, kemudian untuk melindungi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi mereka, merahmati yang wafat di antara mereka, menyembuhkan yang sakit, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri Islam ini sebagai negeri yang aman dimanapun negeri Islam berada. Wallahu a'lam.